Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai Said Abdullah minta pemerintah kaji ulang kebijakan subsidi kendaraan listrik. Dilansir dari Tribun News, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan subsidi kendaraan listrik. Said Abdullah mengatakan dirinya memang mengapresiasi rencana pemerintah untuk percepatan peralihan kebijakan transportasi berbasis listrik. Menurutnya, langkah tersebut akan mengoreksi besar-besaran ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak atau BBM. Kedua, Said menjelaskan dalam rangka menumbuhkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemerintah melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 juga memberikan nilai tambah terhadap kebangkitan industri dalam negeri. Karena itu, menurutnya aspek seperti tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN juga diatur secara bertahap dan komponen TKDN besarannya diharapkan meningkat dari target waktu yang ditentukan. Ketiga, Said menerangkan pemerintah juga mengedepankan pelaku-pelaku industri dalam negeri sebagai subjek penting bagi terciptanya ekosistem KBLBB. Meskipun sejumlah teknologi penting masih dikuasai pelaku industri luar negeri. Kendati demikian, ia meminta pemerintah agar memberikan dukungan insentif terhadap penanaman modal dalam negeri untuk industri kendaraan listrik. Keempat, Said mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk KBLBB melalui berbagai kebijakan. Kebijakan itu yakni tax holiday 20 tahun, super deduction hingga 300% atas biaya penelitian dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, baterai, alat kelistrikan, pembebasan PPN atas bahan baku pembuatan baterai. Kemudian pembebasan PPN atas impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri KBLBB. Perbedaan tarif PPNBM untuk KBLBB sebesar 0%. Sedangkan yang BBM berkisar 15 hingga 70%. Bea masuk impor mobil incompletely knocked down maupun completely knocked down sebesar 0%. Pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 90%. Jika ditotal keseluruhan insentif perpajakan ini mencapai 32% dari harga jual mobil listrik dan 18% dari motor listrik. Dukungan insentif perpajakan ini merupakan angin segar bagi industri KBLBB dan patut diapresiasi. Kelima, Said menegaskan pada 22 September 2022, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB sebagai kendaraan operasional atau dinas pemerintah pusat dan daerah. Keenam, ia menuturkan Kementerian Perindustrian merencanakan subsidi kendaraan listrik yaitu mobil dan motor listrik, yakni untuk mobil listrik sebesar 80 juta rupiah, mobil hybrid 40 juta rupiah, dan motor listrik baru 8 juta rupiah. Karenanya Said meminta agar kebijakan tersebut harus dikaji. Terlebih, pada tahun 2023 Indonesia harus siap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. Ketujuh, Said menambahkan rencana subsidi sedemikian besar untuk mobil dan motor listrik sangat tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima setiap rumah tangga miskin. Apalagi menurutnya masih lebih dari separuh jumlah rakyat Indonesia belum memenuhi standar makanan bergizi dan prevalensi stunting balita masih tinggi. Lebih lanjut, Said menambahkan sesungguhnya banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik. Baik, Tribuners, demikian News Update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.